Caranya memperlancar rezeki. Dirgahayu, Rahayu Wilujeng Jati. Ini saya baru pulang dari fitness guys. Kalau dulu pada masa rezimnya Mbah Harto kita mengenal program beliau yaitu memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Kalau badan kita sehat, kemungkinan itulah yang disebut rezeki juga. Sehat itu rezeki ya. Kalau kita punya banyak uang tapi kita sakit-sakitan, apa gunanya uang banyak? Ada banyak cara sebenarnya untuk memperlancar rezeki. Kalau untuk memperbesar rezeki, untuk memperbesar kuantitas rezeki itu kayaknya ada tapi hampir mustahil. Oke. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari teman saya. Kebetulan beliau usianya sudah di atas saya ya, hampir seusia bapak saya. Dia bertanya, "Mas, saya ingin kaya." Terus saya jawab, "Gampang, itu mudah." Saya bilang begitu kan. Saya kasih pertanyaan kepada beliau, "Pak, seumpama Anda diberi Tuhan emas 2 gunung, intan berlian 2 gunung, semua perempuan di dunia ini adalah milik Anda, semua harta benda di dunia ini adalah milik Anda, apakah Anda mau?" Beliau dengan semangat menjawab, "Mau." Tapi satu, Jerbasuki mau bio, saya bilang begitu. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Setelah Tuhan memberikan banyak hal, Tuhan cukup tidak memberi Anda satu hal saja. Beliau bertanya, "Apa itu Mas?" "Tuhan tidak memberi Anda oksigen." Beliau menjawab pakai bahasa Jawa ya. "Yo bongko no Mas." "Ya kalau nggak mau bongko, dibong nek neraka. Syukuri dulu rezeki-rezeki kecil yang udara itu kan hampir tidak terlihat ya. Kita coba mensyukuri, melatih diri kita untuk mensyukuri rezeki-rezeki kecil ya." Kalau kita sudah berhasil mensyukuri rezeki-rezeki kecil, kita boleh minta yang lebih. Oke. Terus ada lagi cara memperlancar rezeki yang lain. Kalau kita mau mencari ilmu, kita minta restu dari bapak kita. Kalau kita mau mencari keduniawian, harta benda, mintalah restu kepada ibu kita. Dulu kan saya pernah membahas Bopo Langit Sibu Bumi. Kalau Bopo Langit itu memberi izin untuk bab keilmuan, mencari ilmu. Kalau ibu bumi ini merestui kita untuk mencari keduniawian gitu. Kita harus baik dulu sama ibu kita kalau ingin lancar rezeki. Ada cara yang lain lagi. Kita mungkin pernah mendengar nasihat orang Jawa, "Wong sing gampang andum rezeki, yo gampang didumi rezeki." Orang yang mudah bersedekah kepada orang lain, orang yang mudah berbagi rezeki kepada orang lain, maka rezekinya akan dipermudah. Itu sudah rumus. Coba saja. Nah, ada lagi cara yang mencari rezeki pesugihan. Apakah boleh? Saya tidak mau mencampuri urusan boleh dan tidak. Tapi ada satu cerita. Ada orang sama-sama jual nasi goreng, kebetulan berdekatan. Orang yang merasa telah lama mendirikan warung nasi goreng, beliau merasa tersaingi. Akhirnya beliau pergi ke tempat-tempat orang pintar, atau beliau bisa caranya sendiri menyumpat rezeki orang lain. Apakah itu bagus? Saya pikir itu tidak bagus. Sama-sama bekerja sama dengan sihir, sebaiknya dia mencari pelaris, bukan malah menyumpat rezeki orang lain. Itu jahat ya. Sama-sama jahatnya ya jahat yang baik lah. Tidak merugikan orang lain. Kalau kita menyumpat rezekinya orang lain itu sama dengan kita menyumpat rezeki kita sendiri, entah cepat atau lambat. Ada lagi cara pesugihan pakai ompiang jimbe. Ini seperti ini ompiang jimbenya. Ini ompiang jimbe jenis ompiang darah. Pernah dipraktekkan dan berhasil mengumpulkan uang dengan nominal 100 ribuan. 2 kardus mie instan. Kami kembalikan lagi uangnya biar tidak membayar darah. Pernah disewa teman juga, tapi gagal. Gagalnya karena apa? Kita bahas di lain VT jika ada yang tanya. Terus ada lagi salah satu cara memperlancar rezeki.
Jangan punya hutang karma. Karma itu kalau saya artikan ini, karma ini saya artikan adil. Makanya ada karma pala. Pala itu pahala. Pala itu adalah buah. Buah dari karma tergantung perbuatan kita. Kalau kita berbuat buruk ya akan mendapatkan karma pala buruk. Kalau kita berbuat kebaikan ya akan mendapatkan karma pala yang baik. Misal kita ditolong orang, secepatnya kita membalas kebaikan orang tersebut. Atau kita tidak harus membalas kebaikan orang tersebut, tapi kita berbuat baik kepada orang lain. Atau minimal kita berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita, supaya tidak punya hutang karma. Saya pernah mendengar ada seorang pintar, entah kiai, entah ustadz, entah dukun, entah apapun itu penyebutannya, membesarkan rezeki. Tidak bisa. Kalau membesarkan pintu rezeki ada, tapi kalau memperbesar kuantitas rezeki tidak ada. Itu hampir mustahil, kalaupun bisa. Karena ibaratnya kita hidup 1000 tahun, rezeki kita dalam 1000 tahun itu 1 triliun. Yaitu meskipun kita hidup cuma 200 tahun, rezeki kita ya tetap 1 triliun itu, tidak kurang tidak lebih. Nah, ini salah satu cara makhluk gaib untuk memberikan kita iming-iming pesugihan. Rezeki kita yang 1000 triliun itu, yang seharusnya di usia 1000 tahun, itu diringkas, ditumpah ruahkan ke usia kita yang 200 tahun itu. Mereka tahu caranya. Masalah tumbal-tumbalan pesugihan, nah ini ada yang misinformasi kalau saya bilang. Tumbal pesugihan orang lain yang bukan selain kita itu hanya seperti jaminan BPKB, seperti kita hutang di bank. Nah, siapa yang membayar hutang? Ya tetap yang punya hutang. Karma itu tidak bisa diwariskan. Dosa pahala tidak bisa diwariskan kepada siapapun. Ada lagi pesugihan yang keturunan. Ya kalau keturunan mau meneruskan, kalau keturunannya mau meneruskan, ya berarti bisa diteruskan. Kalau menolak meneruskan, ya tidak. Bisa diputus. Caranya dengan tidak menikmati fasilitas-fasilitas orang tuanya yang punya pesugihan. Itu untuk memutus pesugihan. Cara yang paling mudah ya, paling awam. Nah, orang yang jadi tumbal itu gimana nasibnya? Misal orang yang jadi tumbal itu harusnya berumur 200 tahun, maka di usia 50 tahun orang itu mati. Yang membuat mereka mati. Orang itu akan dihidupkan lagi, reinkarnasi. Mereka tahu caranya. Kok bisa tahu? Nah, makanya belajar. Ada cara untuk reinkarnasi itu ada, tapi tidak saya spill di sini ya, bahaya. Sekilas tentang cara memperlancar rezeki, semoga bermanfaat. Tancep kayon.